Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم تحيتهم يوم يلقونه سلام وقال أيضا إلا من أتى الله بقلب سليم وقال صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه دخلتم الجنة. Para jamaah musalla Setiabudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir kembali di majelis ini dalam rangka untuk mencari ilmu, menambah pemahaman kita tentang agama kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, maka ia akan difahamkan terhadap agamanya. Semakin kita paham akan agama Islam, maka semakin banyak kebaikan yang akan kita dapatkan, semakin banyak kebahagiaan yang akan kita dapatkan, semakin banyak rizki yang akan kita dapatkan. Dan itu sebagai tanda bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu mendekat kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia menginginkan kebahagiaan, menginginkan kedamaian, menginginkan keselamatan, dan ini merupakan harga mati. Puncak dari semua keinginan adalah bahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia? Adakah di sini yang tidak ingin bahagia? Maka semuanya pasti akan menjawab bahwa kita ingin bahagia.
Di dalam istilah agama Islam, kebahagiaan ini adalah assalam. Apa itu assalam? Keselamatan. Apa itu assalam? Kedamaian. Apa itu assalam? Ketentraman, kebahagiaan, dan yang semakna dengannya. Dari mana kita mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian ini? Tentu kita harus mencari dari sumber kedamaian. Kita harus mencari dari yang memiliki kedamaian. Maka sumber kedamaian dan kebahagiaan itu berasal dari pencipta alam semesta, dari pencipta manusia, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin mendapatkan kedamaian hati, ketentraman, keselamatan atau salam, maka kita harus mendekat kepadanya, meminta kepadanya. Karena di antara nama-nama Allah adalah As-Salam. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salam. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Ia. Dialah yang maha pemilik, maha raja, maha suci, dan maha memberikan kedamaian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kedamaian, keselamatan, cari, kejar Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah agar Allah memberikan hati yang damai, agar Allah memberikan ketentraman dalam hati kita. Karena Allah adalah Rabbus Salam, pemilik keselamatan. Allah pemilik kedamaian. Allah pemilik kebahagiaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam tentang salam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu Adam ala suratihi." Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuk yang sempurna. Tuluhu sittuna dira'an. Tingginya Nabi Adam 60 hasta. 60 hasta. Berapa meter kira-kira? Hasta itu segini. Dari sini sampai sini berapa meter? Setengah meter. Satu hasta. 60 hasta berapa meter? 30 meter. Tingginya Nabi Adam, fisiknya, aslinya 30 meter. Setinggi gedung, satu lantai atau dua lantai. Ya. Falamma khalaqahu, tatkala Allah telah menciptakannya, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, idhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikah julusun fastama'a ma yuhayyunak fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Allah memerintahkan dan mengajarkan kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, pergilah engkau dan ucapkanlah assalamu alaikum kepada para malaikat. Nanti malaikat akan menjawab salammu dan jadikan itu sebagai ucapan salam untuk engkau dan keturunanmu. Jadi Allah mengajarkan Nabi Adam tentang salam. Karena memang Allah memberikan salam, memberikan kedamaian kepada Nabi Adam. Sehingga
patut diucapkan dan disebarkan. Dan ini adalah ucapan salam pertama yang diucapkan oleh manusia, yaitu Nabi Adam kepada para malaikat. Faqalu, maka malaikat menjawab, assalamu alayka wa rahmatullah. Semoga kedamaian dan keselamatan menyertai engkau dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai bukti bahwa salam berasal dari Allah. Kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam mengajarkannya kepada keturunan-keturunannya, dan disampaikan pula oleh setiap para nabi dan para rasul, disampaikan kepada umatnya ucapan salam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang ucapan salam, dan itu menjadi syarat agar kita bisa masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, la tadkhulunal jannah, kalian tidak akan bisa masuk surga hatta tu'minu, hingga kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika dikerjakan maka kalian akan saling mencintai? Bala ya Rasulullah, iya kami pengen. Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Salam itu bukan hanya sekedar ucapan salam, bukan hanya sekedar kita menyampaikan assalamualaikum saja. Ia memang doa, dan ia menumbuhkan rasa cinta di sesama kaum muslimin. Tetapi lebih dari itu, salam adalah menyebarkan kedamaian kepada setiap manusia. Seolah-olah kita menyampaikan kepada orang lain bahwa engkau bersamaku akan merasakan kedamaian, engkau bersamaku akan merasa aman, engkau bersamaku tidak akan dizalimi, engkau bersamaku akan merasa tentram. Jadi bukan berarti assalamualaikum tapi hobinya suka nyakitin orang. Bukan berarti dia mengucapkan assalamualaikum tapi hobinya suka menzalimi orang lain. Maka ini hanya sekedar ucapan tanpa pengamalan. Dan salam itu harus dipraktekkan sehingga dapat terwujud kedamaian yang sebenarnya. Jadi bukan kedamaian yang hanya di lisan saja, tetapi kedamaian yang benar-benar kita rasakan. Tidak ada kezaliman, tidak ada yang dirugikan, dan tidak ada orang yang merasakan kepayahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keselamatan itu mencakup berbagai sisi dalam kehidupan kita. Keselamatan diri kita, keselamatan hati, keselamatan jiwa, keselamatan keluarga, keselamatan lingkungan, keselamatan negara, keselamatan kampung. Masya Allah, mencakup berbagai sisi. Keselamatan ekonomi, keselamatan politik, keselamatan sosial, agama, mencakup semuanya. Sehingga agama Islam, kenapa disebut Islam? Karena dia berasal dari kata salam. Al-Islam kata dasarnya dari huruf sin, lam, dan juga mim. Salimah, keselamatan.
Dan ia berubah bentuk dari kata salima menjadi aslama yuslimu islaman, fi'il sulasi mazid bi ziyadati harfin wahid. Kalau dalam bahasa ilmu sharaf, ya, dalam ilmu sharaf masuk ke dalam wazan fi'il sulasi mazid dengan tambahan satu huruf. Apa tambahannya? Huruf hamzah di awal. Tadi salima menjadi aslama yuslimu islam. Jadi Islam itu artinya memberikan keselamatan. Memberikan keselamatan kepada diri kita sendiri dan keselamatan untuk orang lain. Sehingga Nabi selalu mengajak orang-orang kafir Quraisy, karena mereka belum ada jaminan keselamatan di akhirat. Karena mereka masih menyembah selain Allah, masih melakukan kemungkaran-kemungkaran, dan itu yang menjadikan mereka tidak akan selamat. Maka Rasul mengajak mereka, aslimu, masuklah kalian ke dalam Islam, taslam, maka engkau akan selamat. Jadi dengan masuk Islam kita akan selamat. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam agama keselamatan. Jadi tidak benar orang yang mengatakan agama Islam itu agama kejam, agama teroris, agama barbar. Itu tidak benar. Ya. Mereka mengatakan Islam itu perang terus. Tidak begitu. Islam mengajarkan kedamaian, dan perang itu adalah salah satu sarana untuk menciptakan kedamaian. Ya, adanya perang Badar, perang Uhud, dalam rangka membela diri supaya tidak terjadi peperangan, supaya menciptakan keselamatan, keamanan. Jadi jangan disalahpahami bahwa Islam itu agama yang disebarkan dengan pedang, disebarkan dengan perang. Tidak begitu. Islam disebarkan di awalnya dengan dakwah, dengan ajakan secara lembut. Dan perang itu adalah dalam rangka pertahanan, solusi terakhir ketika musuh menantang, baru kemudian perang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Islam juga merupakan syariat yang penuh dengan keselamatan. Tidaklah aturan atau ibadah yang diajarkan kepada kita kecuali mengandung keselamatan. Ibadah salat menjadikan hati kita selamat. Ibadah puasa menjadikan tubuh kita sehat, dan sehat juga makna dari keselamatan. Zakat, sedekah itu pun mengandung makna keselamatan, menyelamatkan apa? Harta kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, menghormati tetangga, membantu fakir miskin dalam rangka menyebarkan apa? Keselamatan. Jadi orang dekat dengan orang muslim itu damai. Bertetangga dengan seorang muslim selamat. Jadi bukan makna muslim kalau dia tidak bisa menjamin keselamatan untuk saudaranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita patut bersyukur ketika kita mendapatkan nama, predikat nama sebagai seorang muslim. Karena muslim berasal dari kata salam. Isim fa'il dari aslama yuslimu islaman fahuwa muslim, wadaka muslim. Aslim la tuslim. Nah, itu dia rentetan ilmu sorofnya.
Jadi muslim itu adalah orang yang memberikan keselamatan. Siapa yang memberikan kita nama muslim? Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 78, millata abikum, agama bapak kalian Ibrahim, huwa sammakumul muslimin. Dialah yang memberikan nama kepada kalian sebagai seorang muslim. Jadi nama yang paling baik adalah muslim. Maka tidak pantas kita mengubah-ubah nama kita. Ya. Misalnya nama Syiah misalnya, Mu'tazilah, Rafidhah misalnya. Ini nama-nama yang bukan Islam. Nama yang Islam adalah muslim. Saya seorang muslim, udah cukup. Ya. Dan itu adalah nama yang wasat, pertengahan. Ya, di luar daripada gelar-gelar, di luar daripada nama-nama yang disematkan oleh orang lain, nama muslim adalah yang paling terhormat. Ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucapkan salam. Tatkala bertemu dengan saudara muslim, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah ucapan salam yang paling sempurna. Ya. Yang paling pertama, paling lengkap. Assalamualaikum, semoga keselamatan menyertaimu, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan menyertaimu. Jadi ketika kita bertemu, maka mendoakan saudara kita untuk selalu dalam keadaan salam. Ya. Ada yang kedua, cukup dengan assalamualaikum warahmatullah. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga, paling singkat, assalamu alaikum. Dan itu menjadi hak seorang muslim. Hak seorang muslim adalah menjawab salam. Jadi kalau ada saudara kita mengucapkan salam kepada kita, itu hukumnya sunnah. Tapi menjawabnya wajib. Ya, jawabnya wajib. Min haqqil muslim, haqqul muslim 'alal muslim sittah. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Idza sallama 'alaikum fasallim fa'jibhu. Jika ada yang mengucapkan salam kepada engkau, maka jawab salamnya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin faruddu bi ahsana minha fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika engkau disapa dengan ucapan salam, maka jawablah, balaslah dengan salam yang terbaik. Kadang-kadang kita sering mendengar ya, assalamualaikum, salam. Singkat benar, salam. Harusnya yang benar, waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam. Apa jawaban seperti itu? Ya, jawabnya yang lengkap, waalaikumsalam. Dan ucapan salam ini bukan hanya di dunia saja, bahkan akan kita dengarkan di akhirat nanti pun akan kita menemui di antara penduduk ahli surga pun akan mengucapkan sesama mereka salam. Assalamualaikum. Tatkala orang-orang beriman ketika mereka hendak masuk ke dalam surga, disambut oleh para malaikat. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, ya, hatta idza ja'uha, hatta idza ma ja'uha,
Mau beli rumah tanpa riba? Hubungi kami sekarang juga, developer Pondok Raja Syariah. Hunian syariah bernuansa Islami untuk keluarga madani.